Lihat sekelilingmu. Jangan biarkan mereka bersedih di rumah sendiri. Saatnya kita bergandengan tangan. Kita bisa hadapi semua jika kita bersama. Lawan COVID-19 dengan bansos. Kita bisa, kita mampu jika bersama. Sudah saatnya untuk memberi. Hai we, balik lagi bareng aku Nur Hazlina Pratiwi Hasibuan di Manjabi Podcast. Nah, podcast kita selanjutnya ini kita udah bareng sama seorang mahasiswa di Kota Pematang Siantar, anak pergerakan banget lah pokoknya. Terus apa sih yang mau kita bahas bareng dia? By the way, kali ini kita mau ngebahas soal bergerak atau tidur hadapi COVID-19. Kenapa sih bergerak? Kenapa sih tidur? Dan kenapa dengan COVID-19 di Kota Pematang Siantar? Dah, baik, kita udah bareng-bareng sama Bung Hexa. Boleh deh kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Oke. Ya, mungkin nama saya itu Hexa Dodo Parningon Tantop ya, biasa dipanggil Hexa, ya lebih kenal Hexa lah, gitu. Ya, mungkin lebih lengkapnya ya dibilang anak pergerakan ya, lebih tepatnya sih anak Gemini ya, Oh, Gerakan oke. Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh, Gemini nih. Berarti aku manggilnya Bung ya. Bung. Bung, kalau perempuan itu dipanggil Sarina Sarina. ya. Oke. Berarti nanti manggil aku Sarina, manggilnya Iya. Bung, oke. Jadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Pematang Siantar ini saat ini lagi bergerak nih ya Bung. Apa sih program yang teman-teman sedang gerakkan di Siantar, sedang gencar-gencarnya sekarang? Kalau sebenarnya sih ini bukan gerakan pure-nya dari Gemini. Jadi ada beberapa senioran atau abangan gitu kan, dan kakak-kakak sekalian lain itu mengajak kita itu. Jadi mereka punya suatu tujuan mulia ya. Di situ mereka mengajak kita, yuk kita bantu ya kawan-kawan kita yang lagi isolasi mandiri. Dengan caranya gimana? Ya kita kerjasama. Gemini sebagai motor dan kita yang lainnya sebagai bagian dari yang membantu untuk donatur seperti itu, membantu untuk yang warga-warga isomannya, memberi semangat segala macam. Gak luput juga anak Gemini juga ikut di dalamnya. Jadi kita itu sebenarnya sih kemarin aku dipanggil, ayo ketemu katanya ada abangan namanya Bang Johan. Dia Dek, aku ada program nih amamu bagus. Jadi kita membantu shelter membantu orang-orang yang lagi isolasi mandiri gitu kan. Kita buat apa Bang? Jadi modelnya dia Siantar Peduli Isoman. Oh, Siantar Peduli Isoman ya. Gitu. Jadi kita nggak banyak diskusi tuh, nggak banyak segmen-segmen apa segala macam. Di situ kita sepakati kita mau buat ini. Hari itu juga kita target. Target pertama itu ya sebagai awal pembuka kita promosi enggak. Oh, promosi nggak menyintas ya. Langsung ke situ. Langsung kita kasih ya sedikit lah yang kita dapat pada hari itu juga. Kita belikan air kelapa muda, langsung kita antarkan. Ada 50-an lebih gitu ke rumah singgah. Jadi itu latar belakang kenapa teman-teman ini bergerak ya, karena membantu teman-teman yang lagi di rumah, saudara-saudari kita yang lagi isolasi mandiri. Karena kan agak susah kalau untuk keluar ya kan, karena Ya, takutnya pasti nanti bukan agak susah sih. emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Harus di rumah aja, Harus karena di takut rumah. interaksi makin banyak, makin Ah. menyebar gitu ya kira-kira. Nah terus awal terbentuk tadi udah diceritakan. Terus kenapa sih teman-teman di sini nggak ada takutnya gitu, malah mendatangi yang sedang isolasi mandiri, sedangkan rata-rata nih ya, rata-rata banyak yang takut gitu untuk mendatangi karena kan nanti COVID gitu kan, karena rata-rata orang yang COVID itu malah kayak dianggap aib gitu loh, ngerti nggak? Jadi kenapa malah teman-teman itu ngedatangin ngasih sembako, ngasih bantuan, ngasih vitamin, itu kenapa malah kayak gitu, malah kalian mendatangi penyintas? Nah, sebenarnya sih kalau dibilang rasa takut ya itu wajar. Itu Ada ya? lumrah bagi seorang manusia takut akan sebuah penyakit kan seperti itu. Tapi kan kita di sini gimana sedemikian rupa agar kita juga jangan terkena seperti itu. Ya bagaimana caranya? Tetap kita buat protokol yang sangat ketat. Ya, contohnya ketika ada yang ingin mengantarkan barang kepada yang lagi isolasi mandiri,
itu kita pakaikan APD lengkap, pakai APD, pakai sarung tangan, pakai masker double, ya. Jadi ketika dia ingin berangkat dari base camp, ya dari base camp menuju ke lokasi, dia itu disemprot dulu pakai desinfektan. Seluruh tubuhnya harus disemprot desinfektan. Jadi dia pergi, terus ketika kembali ke base camp kembali, dia tetap disemprot lagi. Jadi 2 kali penyemprotan dan APD yang lengkap. Makanya kita minimalisir untuk kepanikan itu tersebut. Ya walaupun banyak di luar bilang emang nggak takut ya kalau misalnya tertular gitu apa segala macam. Ya kita upayakan untuk protokol kesehatan yang sangat ketat. Gimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi isolasi mandiri. Nah kita tahu kan mereka itu nggak bisa keluar loh. Jangan kan untuk keluar untuk belanja gitu, untuk keluar pintunya aja seharusnya nggak boleh. Nah, mereka harus tetap berada di dalam, jadi isolasi mandiri di rumah, jaga kesehatan. Seperti itu, karena itu yang dianjurkan untuk sampai 14 hari ke depannya. Ya. Jadi teman-teman tahu ada yang lagi isolasi mandiri itu dari mana sih? Apa gugus COVID itu ada ngasih informasi terkait itu, atau teman-teman itu nyari informasi sendiri? Itu gimana coba? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kita di sini nggak ada dapat data dari gugus tugas. Kita di sini tuh pure keluarga ke keluarga, kawan ke kawan, saudara ke saudara, seperti itu. Kita nggak ada jadi yang dari gugus tugas, karena gugus tugas juga nggak memberikan data kepada kita. Jadi kita mandiri. Karena ini ketulusan hati, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari data kita sendiri. Ya dari kawan ke kawan, saudara, keluarga, segala macam kita kumpulkan datanya, kita masukkan datanya. Kita nggak berharap banyak lah dari gugus tugas untuk data. Oke teman-teman, baik, tadi kita udah dengerin dari Hexa bagaimana selama masa penyaluran, bagaimana apakah itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan pandangan dari seorang dokter mengenai bagaimana caranya biar tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melindungi diri kita, sekaligus kita tetap bisa membantu teman-teman kita yang sedang isolasi mandiri. Sampai jumpa di staf berikutnya. Saya Dr. Grace Simatupang, saya seorang dokter anak. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang COVID secara umum dan tentang isoman kali ya, karena sekarang banyak nih masyarakat yang dikit-dikit isoman gitu ya, dikit-dikit isoman. Nah, saya mau jelasin tentang COVID secara umum aja dulu. Nah, COVID itu sebenarnya menakutkannya sebagaimana sih gitu ya. Sebenarnya COVID ini sih sebenarnya mirip-mirip nih, bahasa awamnya ini kayak flu gitu ya. Cuma flu-nya ini mematikan gitu. Nah, flu yang model mematikan begini nih yang harus kita perangin dengan cepat, karena dia menyerangnya pada orang-orang yang imunitasnya rendah, komorbidnya tinggi. Tapi kalau misalnya kitanya fit, seger, olahraganya rajin, makanan bergizi, kena COVID pun nggak akan bikin kayak mana. Misalnya kayak saya penyintas juga. Saya waktu COVID nggak ada gejala tuh, cuma batuk dan pilek, udah itu aja. Minum obat batuk biasa, minum obat pilek biasa, aman. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan banget untuk mereka-mereka yang memang fit. Tapi tetap jaga jarak dan tetap juga pakai masker. Kemudian saya mau mengomentari tentang isoman nih. Banyak sekarang dikit-dikit orang gini, batuk, pilek, dia swab sendiri mandiri, dia swab sendiri, kemudian dia isoman sendiri. Ada baiknya, ada enggaknya. Baiknya orang yang isoman satu, dia pede sama dirinya sendiri, dia habis swab, dia minta, ya nanya-nanya ya ke halo dokter atau ke dokter, minum vitamin C, minum vitamin D, minum zinc. Tapi kadang dia nggak ngerti apa yang harus dipantau. Untuk itu sebenarnya setiap orang yang swabnya positif, mau dia swab mandiri atau rumah sakit, dia harus lapor ke puskesmas terdekat. Paling nggak puskesmas itu tahu ada satu orang atau satu keluarga terpapar. Kalau ada apa-apa, mereka udah ada kontrol. Jangan tiba-tiba kayak gini nih, saya sering dapat laporan, orang isoman, satu keluarga, tiba-tiba mamanya sesak nafas, kemudian puskesmas nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa, nyari rumah sakit full, akhirnya meninggal di dalam rumah. Itu sangat sering terjadi. Nah, boleh isoman tapi hubungi puskesmas, bilang saya positif satu keluarga dan saya sekarang mau di rumah aja, tapi tolong puskesmas pantau. Mereka biasanya bisa pantau lewat WhatsApp. Nanti gimana kabarnya Bu, aman? Kalau nggak aman nanti dikasih nomor kontak personnya untuk di puskesmas. Itu secara legi artis ya, secara benernya ya.
Walaupun sekarang banyak juga yang kontaknya nggak bisa dihubungin kayak gitu. Kemudian juga untuk semua orang-orang yang isoman, jangan takut kalau kalian merasa diri kalian nggak enak badan, mual, sakit kepala, batuk, pilek, pusing. Jangan langsung bilang bukan COVID, atau jangan langsung bilang COVID. Lebih baik kalau ada ngerasa 5 gejala ini, diam aja di rumah. Jangan kemana-mana, tunggu sampai besoknya. Kalau besoknya masih ada atau gejala makin berat, demamnya makin tinggi, batuknya makin keras, tenggorokannya sakit, mual, makin muntah, nah langsung kita swab. Kalau kita udah swab, hasilnya positif, udah kita langsung kasih tahu ke puskesmas. Dan di rumah sediakan juga vitamin C, vitamin D, dan zinc. Jangan begitu sakit baru nyari yang 3 ini, kan gitu. Nanti yang 3 ini udah kosong, baru panik. Jadi sediakan vitamin C, vitamin D, zinc di rumah. Vitamin C boleh diminum dari sekarang, dari sebelum sakit. Vitamin D juga boleh, zinc juga boleh. 2 hari sekali juga boleh untuk mencegah pada waktu terpapar setiap hari. Jadi ada bekalnya. Kemudian nanti untuk obat-obatan batuk, pilek, demam itu tinggal konsultasi sama dokter, kan juga ada dokter online. Kira-kira begitu. Dan untuk yang isoman juga yang paling penting adalah jangan kebanyakan nonton. Kenapa? Karena saya udah hampir 3 minggu megang pasien online isoman. Bukan di Siantar aja ya, di seluruh Indonesia. Semuanya WhatsApp saya itu sama. Dok, saya merasa sesak. Saya merasa makin pusing. Pertanyaan saya satu, kamu nonton film COVID ya, Dek? Kamu nonton orang-orang yang meninggal karena COVID ya, Dek? Karena memang masih anak-anak muda. Iya, Dok, saya nonton yang meninggal karena COVID. Saya nonton angka COVID, saya baca yang meninggal karena COVID. Tanpa sadar dia akan sesak nafas sendiri. Jadi itu di stop. Kalau kita memang udah isoman, nontonlah drama Korea, drama Hongkong, segala drama-dramaan. Tapi stop nonton tentang COVID. Karena percayalah, saya juga penyintas. Saya pernah membaca angka COVID dan saat itu saya sesak nafas langsung. Padahal saya udah isoman hari ke-9. Saya ngerasa paru-paru saya nggak kuat. Saya pikir, oh ini yang terjadi pada pasien. Saya dokter, saya ngerti semuanya. Tapi saya juga pernah terserang panic attack, serangan panik namanya itu ya, panic attack. Panic attack itu diagnosis. Begitu mendengar meracunin saya, hormon-hormon saya berantakan, saya kena panic attack, saya merasa napas saya sesak. Nah itu yang sering terjadi pada pasien-pasien. Mereka stres setelah mereka dinyatakan positif, padahal keadaan mereka sih fine-fine aja. Nah itu yang mau saya katakan pada masyarakat Siantar. Kalau kamu kena COVID, jangan takut, bergabunglah kepada grup yang udah disediakan oleh orang-orang bayi ini, dan sama-sama kita atasi. Dan jangan lupa setelah sehat kasih tahu yang lain, protokol pencegahan. Jadi kebaikan itu menular, informasi itu juga menular. Oke teman-teman, tadi itu adalah sepenggal video yang diberikan oleh seorang dokter yang ngasih tahu nih kalau misalnya kita bisa membantu teman-teman kita yang lagi isolasi mandiri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, balik lagi nih bareng Bung Hexa. Tadi kita udah ngebahas kenapa sih informasi yang kalian dapat itu dari mulut ke mulut gitu kan, gak dari gugus tugas. Entah mereka nggak mau ngasih informasi atau karena apa itu, atau teman-teman ada nanya kenapa kok nggak ada dapat informasi sih, kok kalian nggak ada mau ngasih informasi ke kita, padahal kita di sini kan mau menolong gitu. Ada nggak sih teman-teman kira-kira yang langsung bertanya mengenai hal itu? Nah, sebenarnya sih itu kebingungan kita ya di kota Siantar khususnya yang kita alami di sini kan, seperti itu. Jadi gimana ya kita lihat ya, kita ingin berbuat baik, kita ingin berbagi kepada sesama kita yang lagi menjalankan isolasi mandiri, tapi kenapa data itu agak susah, bukan agak lagi, itu susah didapatkan. Dan bahkan sempat kita meminta sama gugus tugas dengan alasan itu data dirahasiakan. Nah, kalaupun dirahasiakan, bisa kita lihat, kita dapat kok data itu. Kalau dirahasiakan, maka kita dapat bahkan sampai berapa ratusan itu. Data kita saat ini aja yang di luar yang sembuh ya, data kita saat ini udah 152 itu yang terdata. Itu yang sama terdata teman-teman di Siantar Peduli Isoman ya. Jadi untuk dari tanggal 28 kita mulai sampai kepada tanggal hari ini ya, kita itu sudah mendapat data untuk pasien yang sembuh itu sampai kepada angka 20 orang. 20 orang untuk yang sembuh. Karena kita tahu sendiri, COVID ini ketika dia sudah 14 hari tidak menjamin dia sembuh. Kita bisa ada pengalaman tuh dari warga yang isolasi mandiri, mereka sudah 14 hari
ditambah 3 hari. Kemudian mereka melakukan swab PCR, ternyata masih positif. Nah, Positif ya? berarti isolasi mandiri ini belum menjamin kita untuk sembuh, kan seperti itu. Dan kemudian sedikit cerita terkait dengan apa keluhan-keluhan dari warga gitu ya. Jadi warga ini sebenarnya kecewa dengan pemerintah gitu. Kecewa dengan pemerintah, kecewa dengan dinas kesehatannya. Dia dapat cerita ada salah satu warga yang lagi isolasi mandiri. Dia berkata gini, aku nggak bisa swab PCR lagi, padahal aku udah 14 hari. Kalaupun ingin swab PCR, ya aku harus berangkat sendiri. Itu pun bukan ke puskesmas, harus mandiri ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Jadi itu kebingungan kita, kenapa nggak difasilitasi ketika yang selesai 14 hari itu nggak di swab PCR lagi, karena kita tahu 14 hari itu nggak menjamin untuk sembuhnya COVID, kan gitu. Jadi ini kita minta lah kepada pemerintah untuk kepekaannya terhadap warga-warga yang isolasi mandiri. Kenapa? Mereka itu butuh loh hasil negatif itu, butuh selembar kertas dengan tulisan negatif. Karena mereka biar bisa bersosialisasi kembali terhadap tetangganya, ya, kembali bekerja lagi dengan hasil yang sudah negatif. Karena kita tahu di kota kita ini COVID itu sebagai aib. Oh ya. Kota ini menganggap COVID itu sebagai aib. Karena banyak dari warga juga yang meminta kepada kita, Kak, kalau misalnya ingin datang, keluarga tetangga kami jangan tahu ya. Kalau bisa malam aja ngantar. Itu request dari mereka. Karena banyak masyarakat menganggap ini aib. Itu kekecewaan kita terhadap masyarakat dan kekecewaan kita terhadap pemerintah. Kenapa aku bilang terhadap pemerintah juga? Gak ada edukasi yang diberikan dari pemerintah. Kenapa gak ada edukasi loh? COVID ini bukan aib. COVID ini hanya wabah yang bisa disembuhkan. Itu dia. Jadi ayolah pemerintah, kita bergandengan, saling bekerja sama, memberikan edukasi kepada pemerintah. Karena mereka yang punya legalitas lebih tinggi daripada kita. Karena mereka yang paling didengar masyarakat sekarang ini kan, untuk penanganan COVID. Jadi ya, untuk swab PCR kepada yang udah 14 hari tolong dipermudah. Karena itu dibutuhkan mereka. Untuk edukasi terhadap masyarakat sekitar, itu harus dilaksanakan seperti itu. Jadi apa permintaan dari warga yang isoman sekarang kepada pemerintah gitu? Ada nggak sih kayak maunya pemerintah buat gini kayak gitu? Ada nggak sih dari warga yang lagi isoman menyampaikan ke teman-teman? Ya itu tadi, mereka ingin ya ketika sudah 14 hari ada jaminan kepada mereka untuk swab PCR ulang agar mendapat fasilitasi swab PCR ulang. Karena swab PCR kan lebih akurat ketimbang dari antigen. Nah, kan gitu. Jadi hasil negatif itu sudah menjamin mereka kami udah bisa lagi bersosialisasi. Ini dengan kami nggak ada hasil negatif, bagaimana kami mau bersosialisasi lagi? Bagaimana kami mau bekerja lagi? Bagaimana kami mau menghidupi keluarga? Sebegitu mirisnya sampai mereka mengatakan seperti itu. Kami nggak bisa loh menafkahi orang keluarga kami karena kami nggak dapat hasil negatif ini dan kami nggak bisa bekerja. Kami harus di rumah terus gitu sampai bunuh diri perlahan, mati perlahan di dalam rumah tanpa ada bantuan. Tapi mereka cukup senang ketika kita datang, ada shelter di isoman ini, bisa berbagi kepada mereka. Dan juga ya, aku juga berterima kasih kepada para donatur yang memberikan sumbangan sampai pada saat ini. Mereka mau mengulurkan tangannya kepada saudara-saudara kita yang lagi isolasi mandiri. Ya, aku berbangga kepada para donatur. Terus warga yang tadi minta di PCR itu mereka mau minta gratis, itu mereka mintanya gratis atau mereka minta difasilitasi tapi kayak ya nggak apa-apa deh kita bayar, yang penting difasilitasi karena susah itu untuk PCR itu maksudnya gimana? Kalau orang itu nggak ada minta gratis kan, nggak ada minta dia, intinya kami disediakan loh fasilitas untuk PCR. Mereka nggak ada sekalipun bilang minta gratis, nggak ada, itu sedikit pun nggak ada. Bahkan mereka hanya minta, gimana sih, kami kok nggak bisa PCR ulang, tolonglah dipermudah fasilitasnya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen berikutnya. Bergandengan tangan walau terpisah jarak di antara
kegiatan ini memang bergerak dari hati. Bergerak karena karena ada setir sana setir sini, memang dari hati teman-teman gerakan di sini dan dorongan dari kakak-kakak abang-abang gitu ya. Atau Ya, kalau bisa dibilang ini nggak ada dari tunggangan siapa-siapa, nggak ada permintaan siapa-siapa. Jadi kita di sini ya, kalau ingin bergerak silahkan, karena ini demi ketulusan hati kita terhadap yang lagi isolasi mandiri, ya. Jadi siapa yang ingin datang sebagai relawan, kita sambut dengan baik. Karena kita nggak ada embel-embel feedback apa-apa, ini pure relawan dari ketulusan hati paling dalam. Jadi gimana aku bilang, nggak muluk-muluk kita berbicara tentang duit apa segala macam. Jadi ya, siapa yang mau bergerak, mari silakan. Jangan anggap pandemi ini hanya untuk rebahan di rumah. Jangan anggap pandemi ini ya cuma untuk ya kita di rumah aja gitu demi aman. Enggak. Kalau kita nggak bergerak, kita nggak bermanfaat membantu negara ini. Itu sih. jadi jangan pikirkan apa yang kita dapatkan ya dari kegiatan ini ya, tapi apa yang bisa kita berikan. Apa yang bisa kita berikan terhadap negara? Untuk kota ini lah, Untuk terutama kota ini Kota terkhusus ya. Siantar. Karena kalau kurasa kan, kota ini nggak terlalu besar untuk sekelas kota yang dengan masalah COVID-19 nya seharusnya bisa banget lah dilirik sama pemerintah. Pasti bisa. Ya kan? Jadi bukan sekedar kayak ya cakap-cakap di awal janjinya begini, tapi dengan kayak gini. Bahkan ya, maaf ya, aku sedikit agak-agak risih mataku soalnya. Setiap kali aku jalan Merdeka itu, apalagi Taman Makam Pahlawan, aku tengok ada baliho itu kan. Pilpres itu masih beberapa tahun lagi, tapi dari Pajang nggak ditengok dia mahasiswa-mahasiswa di sini lagi bergerak untuk membantu saudara-saudarinya yang lagi kesusahan. Kenapa sih itu nggak dilirik dulu? Nanti itu iklan Pajang, uang balihonya itu dialihkan aja dulu, bisa nggak sih? Nah, itu dia yang kekecewaan kita juga kan. Gimana, kenapa nggak dimanfaatkan aja uang untuk promosi itu untuk ke dana COVID begitu, ya kan? Aduh. Padahal kita bisa bergerak sendiri loh kita. Kita yang nggak punya dana ini, tapi dengan tenaga kita bisa berbagi kan itu. Walaupun ya dengan donatur tadi kan, nggak usah pakai duit. Kau berikan jasa kepada negara, terkhusus kota. Itu sih. Karena cuma itulah sekarang yang masih bisa kita berikan. Nah. Kecuali nanti beberapa tahun lagi kita mungkin udah Iya. jadi, barulah ya kan. Baru. Ya nggak tahu juga sih ke depannya. Ya, mudah-mudahan. Kembali kepada diri sendiri kan gitu. Ya. Terus jadi untuk teman-teman yang mau ikut kolaborasi misalnya dari organisasi mana itu boleh banget lah bergabung ya. Entah dari organisasi apa gitu di kota Pematang Siantar ini yang mau ikut gabung dengan Siantar Peduli Isoman itu sangat disambut lah, boleh. Ya jadi sebenarnya kita juga buka untuk apa ya, rekrutmen relawan lagi gitu. Oh ada ya? Karena kan semakin banyak nih yang isolasi mandiri gitu kan, semakin banyak yang terpapar COVID begitu kan. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk siapapun bisa datang kemari, tapi jangan berharap dengan feedback. Itu sih. Gitu ya. Atas ketulusan hati, bukan karena feedback. Itu sih. Jadi kita buka untuk semuanya. Kalau nggak salah, sebentar lagi kita akan ada rekrutmen relawan. Kita akan sebar player yang terbaru untuk rekrutmen lah relawan. Terus untuk transparansi dari kegiatan ini gimana sih bisa teman-teman di rumah bisa lihat, entah itu dari live atau dari mana gitu kira-kira? Nah, kalau untuk kita ya, semua data itu ada di Facebook, IG, TikTok juga ada. Oh, TikToknya ada. Ada. Jadi kalau terkhusus untuk data-data ya, contoh data isoman, data uang keluar, data uang masuk, itu semua ada di halaman Facebook Siantar Peduli Isoman. Kita rinci semua. Gak ada yang kita tutup-tutupi, kemana uang masuk, kemana uang keluar, kita masukkan semua ke dalam Facebook. Jadi terperinci tiap hari ada laporan. Jadi transparan, karena kita kan juga jangan sampai donatur itu bertanya-tanya kemana sih uang ini dia disalurkan kan begitu. Jadi tetap kita rinci di Facebook. Itu semua rinci dari siapa orangnya, mau sekecil apapun dia memberi, tetap kita masukkan. Gak menutup kemungkinan, tetap kita masukkan. Jadi data itu tetap transparan iya, ya. tetap. Uang keluar mau sekecil apapun itu, contoh uang parkir 2.000, pasien atau bukan pasien, relawan yang ingin
mengantarkan apa gitu kan, atau ingin belanja, tetap kita masukkan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin berdonasi, nanti kita bakalan buat di bawah. Mau kemana ini diberikan donasinya, untuk kota person juga ada ya, di bawah juga ada, nanti kita buat. Teman-teman yang ingin berbagi, boleh dengan sangat. Kalau misal mau mengantarkan donasi, bisa ke mana Bu? Ke Jalan Sangnawalu nomor 93, itu tepat di depan rumah makan Holland. Terus terlihat nanti rumah warna merah putih. Teman-teman yang mau datang memberikan donasi boleh ke sini, karena posko ini selalu terbuka untuk teman-teman yang ingin berdonasi, yang ingin membantu teman-teman kita yang lagi isolasi mandiri. Semoga apa yang teman-teman berikan, walaupun hanya sekedar dukungan, bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang saat ini isolasi mandiri. Karena yang lagi isolasi mandiri itu butuh banget dukungan. Kalau kita tidak bisa memberikan dukungan material, setidaknya kita berikanlah sebuah dukungan moral yang ya sebagai ucapan semangat dan lain-lain. Ya, kira-kira sampai di sinilah podcast Manja Diri kita. Semoga banyak hal-hal baik yang datang ke kita, tetap jaga kesehatan, dan dengan adanya COVID-19 varian Delta yang dianjurkan untuk kita memakai masker double 2. Teman-teman tetap jaga kesehatan, jangan lupa vitamin, tetap terapkan protokol kesehatan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Pematang Siantar yang masih bergerak di luar rumah, tetap terapkan protokol kesehatan. Dan untuk semuanya, apakah kita bergerak atau tidur hadapi COVID-19? Sampai ketemu di podcast berikutnya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Semoga hal-hal baik